Bab 86, Tubuh Ilahi 9 Nether. Setelah Songsi berjalan beberapa saat, tumbuh-tumbuhan secara bertahap tumbuh lebih tinggi. Segera, tempat itu dipenuhi pohon-pohon besar setinggi 20 hingga 30 kaki. Aura primordial segera menyegel dirinya, bahkan ada kabut di antara tanaman yang mengembun dan tidak menyebar. Setelah berjalan beberapa mil, dia menemukan sebuah pohon besar yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Itu terlihat sangat spektakuler. Dia mendongak kaget dan menemukan bola lumpur besar tergantung di batang pohon. Terdengar suara mendengung, dan banyak lebah hitam seukuran telur beterbangan. Astaga, lebah yang sangat besar. Satu saja sudah cukup untuk menyengat seseorang sampai mati. Dia mendecakkan lidahnya dengan heran. Seperti yang diluncurkan dari pegunungan 1000 racun. Untuk menghadapi makhluk beracun yang berbahaya bahkan di pinggiran kota. Jelas sangat berbahaya berada di sini. Tempat ini lumayan. Dia menetapkan titik kebangkitan di bawah sarang lebah. Dengan sarang lebah sebesar itu, seharusnya tidak ada orang di sini. Saat dia mengira tidak ada yang akan datang dan memicu sarang lebah, sebuah batu bercahaya runtuh. Retakan! Bola lumpur yang lebih besar dari rumah itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Batu itu mendarat terlebih dahulu di tanah. Lagusi melihat lebih dekat. Itu sebenarnya adalah batu roh. Saat dia tercengang melihat pemandangan itu. Astaga! Suara mendengung meletus, dan awan hitam tiba-tiba muncul dari sarang lebah yang rusak. Ia berputar-putar di udara lagi dan lagi dengan marah. Lagusi terdiam. Apakah seseorang begitu bosan sehingga mereka memilih untuk menghancurkannya sebagai sarang lebah? Dia dengan cepat melirik orang yang melempar batu roh itu. Di langit, sebuah kapal hitam besar berlayar. Kapal ini berpenampilan antik dan panjangnya hampir 1000 kaki. Bentuknya seperti ikan besar dan ada loteng di atasnya. Rasanya seperti kapal induk. Namun, benda ini bukanlah produk teknologi. Sebaliknya, itu adalah harta dharma khusus dari dunia terpancang. Permukaannya diukir dengan tanda-tanda misterius dan dingin yang membentuk formasi arai yang rumit. Pandangannya beralih dan dia dengan cepat menemukan seorang gadis kecil dengan rok pendek hitam di haluan, yang terakhir melemparkan batu roh lainnya ke bawah. Pelakunya tidak lain adalah orang ini. Setelah diperiksa lebih dekat, gadis ini sehalus peri. Namun, dia adalah peri yang jahat. Saat dia melempar batu, dia tampak sangat bersemangat, seperti bunga lili laba-laba yang mekar di dunia bawah. Matanya hitam pekat dan berkilau. Alisnya melengkung dan kulitnya lebih putih dari salju. Itu membuat bibir cerinya terlihat lebih merah dan cukup menarik perhatian. Bibir merahnya bagaikan buah plum musim dingin yang merah tua di atas salju. Namun, betapapun cantiknya dia, tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia merencanakan sesuatu yang tidak baik. Pada saat ini, gadis kecil dengan temperamen aneh ini tersenyum ketika dia melihat Songsi yang marah. Betis dan kakinya yang terbuka berwarna putih dan tanpa cacat saat mereka berayun dengan gembira. Anak nakal siapa ini? Mengapa tidak ada yang mendisiplinkannya? Tahukah kamu bahwa melempar barang ke tempat yang tinggi itu sangat berbahaya? Songsi menunjuk ke arah gadis yang membingungkan ini dan mengeluh. Hehe, apa kamu sangat marah? Datanglah ke perahu dan pukul aku. Setelah dimarahi oleh Songsi, gadis itu tersenyum bahagia seperti setan kecil dan mulai memprovokasi Songsi. Songsi melihat jarak di antara mereka. Dia belum belajar cara terbang dengan pedang sehingga dia tidak bisa terbang, bahkan jika dia benar-benar naik, dia juga tidak akan bisa memenangkannya. Namun, dia tidak mau kalah. Dia menguatkan dirinya dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, turunlah dan aku akan menghajarmu sampai kamu menangis minta ampun. Kamu sangat menarik. Anda masih punya waktu untuk memarahi saya. Bukankah seharusnya kamu melarikan diri sekarang? Tawon beracun datang untuk menyengatmu. Gadis itu terkikik. Kedengarannya tajam, tetapi juga memiliki kualitas iblis yang membuat bulu kuduk berdiri. Saat ini, Songsi menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya di atas kepalanya tiba-tiba meredup. Bas dengungan. Sekelompok besar lebah menerkamnya di bawah pohon. FCK, gadis kecil, jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan menghajarmu sampai kamu menangis. Songsi tidak menyangka lebah akan mendatanginya alih-alih membalas dendam pada gadis ini. Dia dengan murah melontarkan kalimat kasar, berbalik dan lari.
Saat dia menghindar, awan hitam menyapu pohon besar. Segera, batang pohon itu penuh lubang. Kemudian dengan suara mendesis, terkorosi hingga menjadi hitam. Kemudian, seluruh batang pohon patah hingga retak. Ekspresi Songsi berubah. Dia tidak tahu apakah tubuh Dharmanya dapat menahan sengatan benda ini. Jika dia tidak bisa menahannya tetapi tidak mati untuk sementara waktu, itu akan menjadi kematian yang terlalu tragis. Dia dengan cepat menggunakan gambar Phantom Steps dan 4 bayangan muncul. Mereka melintasi hutan dan membubarkan pengejaran lebah beracun. Segera, Songsi diselimuti kabut tebal. Sebagian dari lebah beracun tidak mengejarnya dan berputar-putar sebentar sebelum kembali. Di kapal hitam, senyuman gadis itu berubah menjadi ketidakpuasan, dia berlari begitu cepat. Saya ingin melihatnya disengat ke dalam saringan. Hanya dengan satu kalimat, dia tahu bahwa dia bukanlah orang normal. Nona Yoyo, kita harus pergi. Kali ini, kami tidak mengikuti aturan dan membunuh banyak orang dari dinasti Kian besar. Raja spiritual dari alam mungkin akan datang dalam keadaan marah dan membalas dendam. Seorang lelaki tua berpakaian linen keluar dari pavilion di kapal dan berkata dengan hormat kepada gadis itu. Jika Songsi ada di sini, dia pasti bisa mengenali lelaki tua itu sebagai Pak Tua Mimpi Buruk. Orang tua yang ditakuti oleh banyak kultivator ini sebenarnya sangat sopan kepada gadis kecil saat ini. Jika seseorang yang tidak mengetahui situasinya melihat ini, rahannya mungkin akan ternganga. Kakek Meng, tidak bisakah kita bermain lebih lama lagi? Saya baru saja menemukan mainan yang menarik. Lu Yoyo menendang kakinya, mengerucutkan bibir merahnya dan membujuk lelaki tua itu. Nona, kami benar-benar tidak bisa. Saya harus memastikan keselamatan Anda. Old Man Nightmare tersenyum pahit, membunuh beberapa anak muda berprestasi dari divisi pembunuh iblis kali ini sudah cukup untuk membuat mereka marah. Jika mereka tahu bahwa tubuh ilahi 9 Nether yang baru lahir seperti Anda ada di sini. Saya khawatir akan ada masalah besar. Baiklah, ayo pergi. Kami akan bermain lain kali kami bertemu orang ini. Lu Yoyo mengangguk dengan menyesal. Dia melompat dari sisi perahu dan terbang menuju loteng tanpa menyentuh tanah. Songsi dikejar beberapa saat sebelum dia berhasil menyingkirkan semua lebah. Dia berbalik dan mengangkat jari tengahnya ke langit, gadis kecil, sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu. Jika tidak, saya akan memberitahu Anda apa itu disiplin. Dengan marah, dia menendang batu. Batu seukuran kepala itu terbang keluar dan menabrak benda humanoid. Matanya menyipit. Melalui kabut, dia menemukan banyak mayat kering tergeletak di mana-mana. Mereka semua menunjukkan jejak pertempuran. Meski sepertinya baru terjadi belum lama ini, tidak ada darah sama sekali. Songsi merasakan darahnya menjadi dingin. Mayat-mayat ini tidak mungkin mati karena lintah, bukan? Dia paling benci menderita kematian seperti ini. Dengan lambaian tangannya, lingkaran angin terbentuk di bawah telapak tangannya. Itu meniup banyak kabut dengan gelombang panas, memperlihatkan radius yang lebih besar. Banyak mayat tergeletak di tanah berantakan. Senjata, bendera, dan kuda tercampur. Panci besi dan tumpahan makanan terlihat tergeletak di samping tenda yang compang-camping. Aduh, aduh. Saat ini, beberapa burung gagak dikejutkan oleh gelombang angin panas yang tiba-tiba. Mereka terbang dan mengeluarkan suara serak yang tidak puas saat mereka menatap Songsi dengan dingin. Mayat kering di sampingnya tiba-tiba memutar matanya. Seekor cacing berwarna darah merangkak keluar. Tentakelnya berayun di udara sejenak sebelum mundur. Mungkinkah ini tentara yang menekan pemberontakan kita? Songsi bergumam, dari kelihatannya, mereka benar-benar musnah. 87 Aku punya kontrak dengan zombie. Setelah memindai seluruh area, Songsi menyadari bahwa seluruh gunung dipenuhi mayat. Semua orang meninggal dengan mengenaskan. Orang-orang ini pada dasarnya hanyalah tentara biasa. Biasanya, mereka tidak akan mati dengan aneh bahkan dalam pertempuran. Tapi sekarang banyak dari mereka yang meninggal. Mungkinkah para penggarap melanggar aturan dan menyerang mereka? Songsi mengerutkan kening. Pada dinasti Kian besar, para penggarap di atas alam pasca kelahiran dan alam penyempurnaan Ki tahap menengah dilarang membunuh orang biasa dalam skala besar. Seniman bela diri pasca kelahiran di bawah ini tidak dilarang karena lebih banyak orang biasa yang dapat dikepung dan dibunuh. Faktanya, meskipun dia tidak mengetahui hukum dinasti Kian besar melalui ingatan Heidusi dan menurut akal sehat,
Aturannya adalah bahwa seorang kultivator hanya dapat melawan kultivator lain, sedangkan orang biasa hanya dapat bertarung satu sama lain. Bahkan jika kedua belah pihak memiliki kultivator bersama dengan prajurit biasa, secara logika, mereka tidak akan saling menyerang begitu saja. Bahkan jika mereka melakukannya, para kultivator juga tidak akan mudah menyerang orang biasa. Namun, ratusan ribu tentara sepertinya tewas di tempat ini dalam semalam. Para penggarap yang menyerang mereka pasti telah melampaui ranah pendirian yayasan luar biasa. Mungkin Old Man Nightmare dan Realm King inti emas lainnya yang menyerang. Mereka benar-benar melanggar peraturan. Sekarang, pejabat dinasti kian besar tidak akan mengikuti aturan lagi. Mereka juga akan mulai membunuh para petani. Song Si melihat situasinya memburuk dengan cepat. Dunia akan berada dalam kekacauan total. Dia berjalan mendekat dan mengamati situasinya, kemudian dia menyadari bahwa banyak orang berada dalam berbagai posisi berjuang sebelum mereka meninggal. Beberapa mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu dan beberapa merangkak ke depan dengan sekuat tenaga. Tanpa kecuali, para prajurit yang semuanya tewas tidak berhasil pergi terlalu jauh. Mereka pasti tertipu oleh sesuatu dan tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Saya khawatir pasukan pemberontak berpura-pura tidak sombong untuk memikat musuh dan kemudian menggunakan lingkungan beracun di pegunungan seribu racun untuk menghancurkan mereka semua sekaligus. Song Si menyimpulkan apa yang terjadi. Dia menurunkan tubuhnya dan mengeluarkan jarum perak untuk dimasukkan ke dalam mayat yang sudah kering. Gumpalan gas beracun keluar. Keracunan. Dia memeriksa beberapa orang lagi dan semuanya menunjukkan tanda-tanda keracunan. Dia menemukan beberapa titik merah kecil di samping telinga seseorang. Dia memikirkan sesuatu dan menyuntikkan jejak 9 energi sejati ke orang ini. Kekuatan yang ekstrim segera membuat kepala mayat kering itu memerah. Seekor laba-laba hijau dengan ekor merah tidak tahan lagi dan segera merangkak keluar. Ia ingin melarikan diri, tetapi ditampar oleh Song Si. Kekuatan api segera mengubahnya menjadi tumpukan debu arang. Ia mendarat di tanah dan gemetar sebelum mati di tempat. Ada juga penggunaan serangga beracun. Sepertinya tidak sesederhana gas beracun. Song Si tenggelam dalam pikirannya sambil menatap kosong ke arah kabut tebal di gunung. Ini adalah pegunungan seribu racun. Selama seseorang mempunyai sarana, mereka dapat dengan mudah memanggil semua jenis makhluk beracun dan menciptakan serangan beracun berskala besar baik terhadap gas maupun makhluk. Jika dia tidak salah, musuh pertama-tama menggunakan kabut beracun untuk melucuti senjata tentara, dan kemudian menggunakan serangga beracun untuk membunuh mereka yang masih hidup. Bagaimana tentara biasa bisa menahan 2 pukulan fatal ini? Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa di dunia yang dipenuhi para penggarap, perang bahkan lebih kejam dari apa yang dia ketahui. Sial, pasukan pemberontak telah meraih kemenangan besar, kota Silken mungkin dalam masalah. Dia sadar kembali dan buru-buru mengeluarkan jimat pesannya, bersiap untuk kembali ke keluarganya setelah memberitahu Chen Yiling berita itu. Adikku, aku menyarankanmu untuk tidak menyebarkan berita apapun. Tunggu sampai mereka memeriksanya sendiri. Suara aneh dan serak muncul di belakang Song Si, menyebabkan dia merinding. Dia tidak berani bergerak gegabah. Dia berbalik dan melihat mumi menatapnya tanpa ekspresi dengan api merah di matanya. Mayat yang dikeringkan itu mengenakan pakaian sederhana dan jepit rambut giok tertancap di kepalanya. Kulitnya merah dan mengeluarkan aura panas. Itu jelas bukan prajurit normal dan penampilan luarnya lebih mirip seorang sarjana. Tapi itu jelas bukan orang biasa. Belum lagi dia tidak menyadarinya ketika makhluk itu mendekat secara diam-diam. Hanya fluktuasi yang dipancarkannya pada saat ini sudah memberikan perasaan tekanan yang sangat besar pada perasaan ilahinya. Pikirannya berat, seolah-olah sedang ditekan oleh gunung. Apa ini? Ia tidak terlihat seperti manusia, juga tidak terlihat seperti zombie. Song Si kaget. Zombie yang dia temui sebelumnya semuanya kedinginan. Mengapa benda ini begitu panas seperti tungku? Ah! Jeritan samar terdengar dari jauh. Ekspresi Song Si berubah. Mungkinkah orang lain juga berada dalam bahaya? Anak kecil, jangan kaget. Saya seorang penggarap mayat dari garis keturunan Hiderigami. Saya bukan zombie tingkat rendah biasa, saya juga bukan zombie dari garis keturunan lain. Tentu saja, aku tidak kedinginan. Mayat kering yang mirip cendekiawan itu sepertinya menyadari keterkejutannya dan berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Hiderigami. Song Si kaget.
Hei Duzi tidak tahu banyak tentang aspek ini dalam ingatannya, tapi dia waspada dengan keberadaan seperti itu. Karena racun dan gu miliknya tidak banyak berpengaruh pada benda dan orang seperti itu. Itu benar, Hidrigami. Kami termasuk salah satu dari 4 jalur mayat utama. Aku sudah mencapai alam penyihir merah level rendah. Ini kira-kira setara dengan alam inti emas atau raja seni bela diri di antara para pembudidaya manusia. Mumi itu mengangguk. Sudut mulutnya sedikit melengkung, seolah dia sedang tersenyum pada Songsi. Songsi tidak tahu harus berkata apa. Dia terkejut bertemu dengan keberadaan istimewa di saat yang mengerikan ini. Melihat pihak lain tidak bergerak, dia bertanya dengan heran, "Mengapa kamu tidak membunuhku saja? Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong?" Dengan kekuatan pihak lain, dia tidak perlu memperingatkan Songsi untuk tidak memberitahu yang lain. Bukankah lebih nyaman jika dia membunuhnya saja? Yang terpenting, menurutku kamu sangat luar biasa. Pelajar yang menyebut dirinya seorang kultivator penyihir merah dengan kaku tersenyum, kemampuanmu tidak buruk. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan sekte mayat surgawi saya dan menjadi Hidrigami yang bisa hidup selamanya, terbang di langit dan menggali ke dalam tanah? Wajah Songsi berkedut dan dia terdiam. Apa-apaan? Dia sebenarnya bertemu dengan seseorang yang menginginkan dia menjadi zombie. Ini sungguh dunia yang besar dan aneh. Ada berbagai macam orang dan benda aneh. Maaf, saya tidak tertarik. Saya masih muda dan belum cukup menikmati keindahan dunia fana. Dia langsung menolak. Lelucon yang luar biasa. Hanya orang bodoh yang ingin menjadi zombie. Belum lagi, dia sudah abadi sejak awal. Bahkan jika dia tidak abadi, dia tidak akan tertarik untuk menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Apakah menjadi manusia seburuk itu? Mengapa dia tidak ingin menjadi manusia mengingat betapa cantiknya gadis seperti Liu Rusue dan Chen Yiling? Dia sangat ingin bertanya apakah ada yang salah dengan kepala orang ini. Benarkah ada orang hidup di dunia ini yang ingin diubah menjadi mayat dan menjadi Hidrigami? Jangan terburu-buru menolak. Karena usiamu yang masih sangat muda, wajar jika kamu merasa enggan untuk meninggalkan dunia fana. Pikiran Anda mungkin berubah di masa depan. Penyihir merah tersenyum, bagaimana kalau ini? Mari kita menandatangani perjanjian. Di masa depan, jika mayatmu masih utuh, bayangkan itu menjadi bagian dari garis keturunan Hidrigami kami. Mengapa? Songsi sedikit tercengang. Apakah orang ini begitu tertarik untuk membeli jenazahnya? Persaingannya terlalu ketat. Jika mayat orang luar biasa sepertimu masih utuh saat kamu mati di masa depan, para vampir pasti akan bertarung demi mayatmu. Penyihir merah menghela nafas. Songsi terdiam dan hanya bisa menggambarkan emosinya saat ini dengan satu kata. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, bagaimana jika saya tidak mati tetapi menjadi abadi. Jika saya bisa dengan mudah menjadi abadi, saya tidak akan memilih menjadi zombie saat itu. Anda hanya akan mengerti ketika Anda mencapai akhir hidup Anda tanpa ada harapan untuk menerobos. Penyihir merah itu menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu terburu-buru untuk menolak. Memiliki kontrak ini hanya akan bermanfaat bagi Anda. Lagi pula, tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mendapatkan kontrak seperti itu. Apa yang menyenangkan bagimu? Songsi langsung tertarik dengan perjanjian ini. Karena dia tidak perlu memenuhi apapun dalam kontrak ini. Akan sia-sia jika tidak nyaman. Oleh karena itu dia mulai tidak setuju membuat perjanjian dengan para zombie Hidrigami. Pertama, zombie lain seperti vampir tidak akan bisa menghisap darah Anda. Selain itu, setelah kontrak, Anda akan berhasil berubah menjadi zombie ketika Anda mencapai akhir umur Anda. Anda tidak perlu menunggu jiwa Anda menghilang sebelum bertransformasi. Bab 88, Tubuh Emas yang tidak dapat dihancurkan. Misalnya, karena sebagian besar zombie tidak langsung berubah setelah kematiannya, mereka tidak lagi menjadi orang yang sama seperti dulu, hidup. Adapun vampir yang berubah setelah digigit vampir lain, mereka akan dikendalikan oleh orang lain dan menjadi pengikut mereka. Dikelilingi oleh lingkungan aneh yang penuh dengan mayat, penyihir merah terus berbicara tentang manfaat yang dijanjikan dari kontrak tersebut. Sedangkan bagimu, jika kamu menerima kontrak dari garis keturunan Hidrigami, kamu dapat mempertahankan kesadaranmu dengan langsung berubah menjadi zombie saat kamu mati. Dengan demikian tubuhmu akan abadi dan selama kamu tidak terbunuh, pada dasarnya kamu bisa hidup selamanya. Songsi masih tidak terlalu terkesan dengan istilah ini.
Bagaimanapun, sistem telah menjamin tubuh abadi untuknya. Dia mengerutkan bibirnya, semua yang kamu sebutkan adalah sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Bagaimana jika saya dipukuli sampai mati setelah saya berubah menjadi zombie? Ya, kamu tidak akan rugi jika menerima kontrak ini, kan? Penyihir merah itu membalas, jika bukan karena kamu mengembangkan tubuh Dharma di usia yang begitu muda, aku tidak akan membuang-buang waktuku untuk meyakinkanmu agar menerima kontrakku. Suatu kesadaran muncul di benak Songsi. Dia bertanya, bagaimana jika saya masih menolak? Kalau begitu aku harus membunuhmu. Setelah itu, aku akan mengubur mayatmu di bawah tanah dan menunggumu berubah menjadi zombie. Kata-kata tenang dan tindakan kejam dari penyihir merah membuat Songsi berkeringat dingin. Dia tidak takut mati, tapi dia takut orang ini akan mengawasi mayatnya. Titik kebangkitan yang dia siapkan tidak jauh dari sini. Dia tidak tahu apakah pihak lain bisa menemukannya. Kenapa kamu tidak memberiku tanda milikmu? Jika aku mempunyai keinginan untuk bergabung di masa depan, aku akan mencarimu. Songsi merasa dia tidak dalam posisi untuk menolak dan memutuskan untuk mundur selangkah. Mustahil. Orang-orang seperti Anda sangat efektif melawan murid-murid lain dari sekte mayat surgawi. Jika saya membiarkan Anda mengambil token saya dan diam-diam membunuh penggarap mayat lainnya, bukankah saya akan menjadi kambing hitam Anda? Penyihir merah langsung menolak dan berkata dengan dingin, entah kamu setuju, atau kamu langsung berubah menjadi mayat dan aku menanammu ke dalam tanah sebagai bibit untuk menjadi zombieku. Ya Tuhan, dia begitu belak-belakan mengungkapkan apa yang diinginkannya. Dia benar-benar iblis tua. Songsi berpikir lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa umur senior? Yang terakhir ini sedikit tidak senang. Dia merasa anak ini mengganti topik lagi. Namun, dia tetap menjawab, saya adalah seorang kultivator dari dinasti sebelumnya dan telah berkultivasi selama 500 tahun. Setelah itu, saya telah menjadi penggarap mayat selama hampir 2000 tahun. Songsi tidak tahu berapa kali dia tidak bisa berkata-kata. Dia berkomentar dengan canggung, kecepatan kultivasi senior. Ada apa dengan tatapan itu? Setan merah memelototi Songsi. Anak muda, kamu benar-benar bodoh. Untuk memiliki tubuh abadi di jalur budidaya mayat, saya ditakdirkan untuk menanggung kekurangan dari kecepatan budidaya yang lambat. Lumayan kalau aku bisa menembus satu alam dalam 1000 tahun. Songsi bergumam dalam hatinya, masih terlalu rendah. Tubuh abadi saya dari sistem dapat meningkat lebih cepat dari ini. Dia berpura-pura tercerahkan dan berkata, saya mengerti. Saya ingin tahu bagaimana saya harus memanggil Anda, senior. Sutian. Penyihir merah menyebut namanya dan berkata dengan tidak sabar, aku tidak tahan lagi dengan omong kosongmu. Apakah kamu akan menandatangani kontrak denganku atau kamu ingin mati? Cincin api muncul di tubuhnya dan aura kuatnya keluar. Begitu kuat hingga Songsi hampir jatuh ke tanah. Lupakan saja, aku akan memaksamu. Sutian tidak mau lagi meminta persetujuan Songsi. Dia mengeluarkan gulungan emas dan membukanya. Ada tanda padat yang terukir di dalamnya, membentuk tanda yang aneh. Setelah dia mengucapkan mantra, tanda dan tandanya segera menyala, berubah menjadi ular darah yang terbang keluar dan melesat langsung ke arah jantung Songsi. Songsi tidak punya waktu untuk menghindar. Setelah ular darah memasuki tubuhnya, dia merasakan kekuatan aneh menyebar, membuat darahnya mendidih. Panas sekali. Seluruh tubuhnya berwarna merah, dan lingkaran ki yang kuat serta sebagian darahnya terstimulasi. Sepertinya ada aliran kekuatan tak berujung yang keluar dari hatinya, membuatnya merasa seperti akan meledak. Secara naluriah, tubuh Vajra Dharma miliknya meledak dengan kekuatan. Lingkaran kekuatan yang ekstrim dilepaskan, berusaha mengusir kekuatan aneh itu. Anak baik, kamu sebenarnya sedang mengembangkan tubuh Dharma Intan yang merupakan pertahanan terbaik di antara badan Dharma. Pantas saja tubuhmu kuat. Sutian mengangguk sebagai penghargaan. Melihat Songsi mencoba memaksakan kekuatan kontrak, dia terkekeh. Jangan buang energimu. Kontrak ini dibuat oleh kekuatan yang terlalu besar. Terimalah dengan patuh, itu akan bermanfaat bagimu. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan Songsi sendiri langsung ditekan. Kemudian, tanda familiar tiba-tiba muncul di tubuhnya dan memadat menjadi tanda aneh di hatinya. Ketika kontrak itu meninggalkan bekas di tubuh Songsi, kontrak itu memancarkan energi murni, membuat Songsi merasa seolah-olah dia sedang dipompa dari dalam keluar. Sungguh tak tertahankan. Nak,
Kamu cukup beruntung bisa bertemu denganku. Anda harus tahu bahwa kekuatan Hidrigami Dao juga sangat yang dan pantang menyerah. Karena sifat yang Anda sendiri, hal itu tidak bertentangan secara langsung dengan Anda. Jika itu orang lain, mereka akan sangat menderita. Su Tian melantunkan mantra lagi dan tanda di tubuh Songsi ditarik kembali dan memadat di dalam hatinya. Kemudian, kekuatan panasnya menjadi tenang. Songsi terengah-engah dan duduk. Dia berkata dengan lemah, Bukankah kamu mengatakan bahwa itu adalah kontrak? Bagaimana kamu bisa memaksakan dirimu padaku? Kontrak macam apa ini? Siapa yang memberitahumu bahwa kontrak itu harus disetujui olehmu? Selama aku kuat, memperbudak jiwamu bukanlah masalah. Su Tian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Ingat, jika kamu perlu bertarung dengan hidupmu di masa depan, kamu dapat menggunakan kekuatan kontrak dengan mengucapkan kata, Ba, dalam hati. Itu bisa membuat kekuatanmu meledak dan kekuatanmu akan berlipat ganda. Ada manfaatnya. Songsi segera bersemangat. Tentu saja. Oh, jika kamu tidak ingin menjadi zombie hidup-hidup, jangan sembarangan menggunakannya. Bagaimanapun, kekuatan kontrak adalah kutukan khusus. Jika kamu menggunakannya terlalu banyak, itu akan memperdalam korosi pada beberapa mantra yang telah terikat padamu dan kamu akan menjadi zombie lebih cepat dari yang diperkirakan. Su Tian menyebutkan dampak negatifnya. Hal ini langsung membuat Songsi tidak senang karena dia pikir dia punya kartu truf lain untuk digunakan. Setelah dia mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi pahit. Kontrak ini adalah pedang bermata dua. Sudah kuduga, tidak ada yang normal atau baik pada orang seperti ini. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Cepat atau lambat kamu akan mati. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan menjadi jompo. Anda akan berterima kasih kepada saya di masa depan. Su Tian tersenyum, jika kamu bisa menjadi tua secara normal, ingatlah, ketika kamu tua, QMU akan menurun dan tubuhmu akan sangat melemah. Ingatlah untuk datang kepada kami tepat waktu. Jika tidak, tanpa bantuan kami, beberapa hal yang tidak bersih akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan kesadaran Anda dan merenggut tubuh Anda. Bisakah aku menyingkirkan benda ini? Songsi mengerutkan kening. Jika kamu cukup kuat, kamu bisa, tapi menurutku kamu tidak bisa melakukannya. Su Tian terkekeh. Dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan buku emas agak abu-abu. Teknik body tempering ini akan sangat sulit untuk Anda kembangkan tetapi tidak ada kekurangannya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk mengembangkannya hingga sempurna, kutukan itu tidak akan berarti apa-apa bagi Anda. Karena itu, Su Tian menunjuk jimat komunikasi di tangan Songsi dan mengubahnya menjadi abu. Lalu, dengan kilatan api, dia menghilang. Nak, aku harap kamu bisa datang ke sekte mayat surgawi hidup-hidup di masa depan. Suara yang tidak terikat bergema di telinga Songsi, membuatnya sedikit linglung. Apa yang sedang terjadi? Aku sebenarnya dipaksa membuat kontrak oleh zombie. Songsi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia menunduk dan mengambil buku emas itu. Ketika dia melihat kata-kata besar di sampulnya, pupil matanya mengerut. Tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Songsi melihat buku kuno yang berdebu itu dan terkejut lagi. Tidak mungkin, ada teknik budidaya yang begitu kuat? Itu palsu, itu pasti palsu. Hanya saja mengesankan. Su Tian, yang telah terbang lebih dari 10 kilometer, mengepung dan mengekang, saya akhirnya membuang teknik penghancur yang tidak berguna. Anak ini pasti tidak akan bisa mengolahnya, tapi dia akan bisa menghancurkan tubuhnya dengan sangat baik saat mencobanya. Saat dia berubah menjadi zombie, dia mungkin bisa merevitalisasi garis keturunan Hidrigamiku. Bab 89, merekrut orang di mana saja. Songsi belum menyadari bahwa bakatnya menjadi semakin baik dan dia sudah dihargai oleh banyak master. Dia membolak-balik buku emas dan menemukan bahwa halaman pertama terhalang oleh tekanan aneh. Butuh banyak usaha untuk membukanya. Itu tidak terlihat palsu. Pikiran Songsi langsung berubah karena mengalami fenomena aneh tersebut namun ia tidak terburu-buru membaca konten di halaman pertama. Sebaliknya, dia membalik ke halaman kedua. Namun sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa membukanya. Apakah itu yang disepakati? Kekuatanku berada pada level kekuatan 10 gajah tetapi aku bahkan tidak bisa melakukan apa-apa pada satu halaman buku emas ini. Songsi tercengang dan hanya bisa membaca isi halaman pertama.
Bab pertama dari tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Babak kekacauan purba. Langit dan bumi berevolusi dari kekacauan primordial. Kekacauan primordial adalah satu, asal mula vitalitas, tubuh fisik yang diubah dari kekacauan primordial, dan ini adalah awal dari penyempurnaan tubuh. Songsi melihat isinya dan merasa itu sangat mengesankan. Dia tidak bisa tidak tertarik. Dia membaca dengan cermat. Bahkan dengan pemahamannya, dia merasa bahwa isinya misterius dan tak terduga. Isi bab pertama pada dasarnya adalah tentang memperlakukan tubuh sebagai alam semesta yang baru lahir, terus-menerus menyerap berbagai kekuatan dari asal mula dunia primordial untuk menutupi tubuh dan membangun fondasi yang kokoh. Menurutnya, ini adalah bagian tentang pendirian yayasan, tetapi juga mencakup banyak bidang lainnya. Setidaknya, informasi tentang penyempurnaan Ki dan pendirian yayasan semuanya ada di sini. Ini benar-benar sesuatu. Songsi sangat merasakan bahwa teknik pelapisan ini memang tidak sederhana. Itu layak untuk menyandang gelar itu. Jika dia begitu kuat, bukankah akan sulit baginya untuk memukul sampai mati mengingat budidayanya? Dia sedikit khawatir dan segera menenangkan kepalanya. Saya tidak bisa terus memikirkan kematian di peternakan. Tidak ada artinya jika aku sengaja melakukannya. Lebih baik cocok ditanam dengan cara tradisional dan patuh. Setelah menyimpan buku emas itu, Songsi tidak terburu-buru. Teknik budidaya ini sepertinya sangat sulit. Dia belum selesai mengolah teknik budidaya lainnya dan memiliki waktu dan tenaga yang terbatas. Dia harus teknik lainnya hingga mencapai kesempurnaan sebanyak mungkin dikembangkan terlebih dahulu. Dia telah lama menggambar seni Chonnate Pure yang tetapi Songsi tidak terburu-buru untuk mengolahnya karena dia telah mengembangkan terlalu banyak teknik budidaya saat ini dan tidak memiliki cukup waktu dan energi. Dia berbalik dan mengeluarkan jimat komunikasi lainnya, mengaktifkannya dan memberitahu Daoist Chai tentang situasinya. Adapun apakah pihak lain bisa mendapatkan hadiahnya, dia tidak tertarik. Dari apa yang dikatakan Chen Yiling, selama dia memberikan informasi, sedikit banyak akan ada manfaat yang bisa dia petik. Setelah melakukan ini, dia menginjak batu itu dan melompat ke lokasi berikutnya. Karena mereka juga kehilangan kontak dengan Si Kong Ya dan yang lainnya. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah maju lebih jauh ke pegunungan racun hitam untuk sementara waktu, Songsi menemukan jejak pertempuran. Dia dengan hati-hati berhenti dan menyelidiki dengan akal sehatnya. Kemudian, pupil matanya mengecil dan dia menghilang dalam sekejap. Dia muncul di sebuah lembah, hanya untuk melihat tulang dan pakaian yang hancur di tanah. Dilihat dari jumlah tulangnya, jumlah orang yang meninggal seharusnya 2 digit, banyak juga token yang jatuh ke tanah. Kayu, besi, perak. Songsi berjalan mendekat dan mengambil token perak. Dia menghela nafas. Si Kong Ya pasti sudah hancur. Dia menemukan 3 token perak dan mengambilnya. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasa pusing. Saat dia melihat ke bawah, tangannya sudah menjadi hitam. Gumpalan gas hitam dengan cepat menyerbu tubuhnya seperti belatung yang menempel di tulangnya. Itu beracun. Songsi bereaksi. Bahkan dengan fisiknya, dia hanya berhasil mengambil 2 langkah sebelum dia tidak tahan lagi. Saat dunia berputar, dia jatuh ke tanah dan mulutnya berbusa. Hehe, untuk bisa mengambil 2 langkah bahkan setelah racunku, kamu cukup mampu. Saat dia akan mati, Songsi samar-samar mendengar sebuah suara. Seorang pria berjubah hitam muncul di kejauhan seperti hantu. Pakaian yang dikenakannya memiliki topi yang menutupi sebagian besar kepalanya. Bibirnya yang terbuka agak hitam dan matanya hijau. Kamu telah diracun sampai mati. Resistensi racun 20. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 10 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Lokasi kebangkitan telah ditetapkan. Anda akan dibangkitkan di lokasi yang ditentukan. 3 detik kemudian, tubuh Songsi menghilang. Mata hijau pria berjubah hitam di kejauhan berubah. Dia dengan dingin mengunci posisi Songsi. Anak baik, kamu punya metode untuk menyelamatkan hidupmu. Apakah itu jimat pergantian? Anehnya, matanya seperti ular berbisa dan perasaan ilahinya menyebar seperti angin dingin. Untungnya, tempat ini cukup jauh dari titik kebangkitan Songsi. Setelah Songsi dihidupkan kembali, dia berpura-pura mati dan menghindari deteksi. Hal ini membuat pria berjubah hitam bermata hijau terdiam, dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya.
Mungkinkah orang ini adalah murid dari faksi besar dan bukan pemerintahan kian besar? Jika tidak, mengapa dia ada di sini saat ini? Dia mungkin adalah keturunan raja dari divisi pembasmi iblis. Saya telah menyinggung orang kuat lainnya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari jauh, seperti suara guntur yang tiba-tiba. Dia segera mengangkat kepalanya. Tatapan tajamnya menembus kehampaan besar dan melintasi lebih dari 100 kilometer. Dia melihat awan api meletus di kejauhan. Rilis awal bab ini terjadi di situs N0V3LB1N, sepertinya itu adalah kapal Kraken besar dari sekte hantu surgawi. Orang-orang ini terlalu sombong. Mereka mengemudikan kapal di depan mata. Apakah mereka benar-benar mengira semua orang buta? Namun, untuk berani menyerang para pembunuh iblis dengan harta dharma perang seperti itu, pastilah orang-orang kuat dari dinasti kian besar yang memprovokasi mereka terlebih dahulu. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia melihat ketulang dan token di tanah. Kemudian, dia menaburkan beberapa benda lagi ke tanah yang berubah menjadi racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Lalu, dia melihat ke kejauhan dan tersenyum dingin. Meskipun beberapa sekte besar gereja suci telah bergabung kali ini, pasukan Kian yang saleh dari dinasti Kian besar masih terlalu kuat. Penjaga langit Zenith juga seperti anjing gila yang tidak mau melepaskannya. Sesuai kesepakatan kami akan membantu mereka untuk sementara waktu menghindari konflik dengan mereka. Dia membentuk segel tangan dan berubah menjadi bola asap hijau beracun. Dengan keras, asapnya meledak dan menghilang. Pada saat yang sama, Songsi merasakan bahayanya telah hilang untuk sementara dan bangkit dari tumpukan daun yang berguguran. Kemudian, dia menyadari bahwa ada bola awan yang terbakar di langit dan merasakan ada sosok-sosok kuat yang bertabrakan. Pak Tua mimpi buruk, menurutku kamu sudah bosan hidup. Beraninya kamu menyerang sekelompok pembudidaya Kirefinement Conate? Di tengah gemuruh-gemuruh, tombak api besar muncul di dalam awan yang terbakar. Songsi langsung tahu bahwa ini adalah Raja Matahari berkobar yang pernah dia lihat sebelumnya. Di seberangnya, awan kelabu mengambang. Raja Matahari yang berkobar, dinasti kian besar telah melawan tren dan berada di akhir. Tatanan dunia telah runtuh. Mengapa Anda masih begitu khawatir dengan peraturan seperti itu? Suara aneh dan tidak menentu datang dari dalam awan kelabu. Konyol. Beraninya Anda berpura-pura bersikap masuk akal padahal Anda tidak mematuhi aturan. Aku akan membunuhmu hari ini. Mari kita lihat berapa banyak orang yang berani main-main setelah ini. Raja Matahari berkobar berubah menjadi manusia yang menyala-nyala. Tombaknya melesat seperti naga saat dia menyerang tanpa ragu-ragu. Awan kelabu langsung dilalap api. Seorang lelaki tua yang memegang batang tulang putih terungkap saat awan kelabu ditembus oleh api dan mulai mundur di udara. Blazing Sun King, kamu sangat cocok untuk bergabung dengan silsilah Hiderigamiku. Jangan ikuti lagi dinasti kian besar yang telah jatuh. Datanglah ke sekte mayat surgawi saya dan saya akan memberi Anda posisi sebagai penatua. Suara familiar terdengar menyebabkan wajah Songsi berkedut. Awan api muncul lagi di langit jauh. Itu sangat yang dan tegas, tapi ada aura yang aneh. Itu adalah aura kehancuran dan kematian, benar-benar berbeda dari kekuatan api Raja Matahari berkobar. Orang tua ini merekrut orang di mana-mana. Apakah ada kekurangan orang untuk sektenya? Songsi mengutuk dalam hati. Dia tidak lagi tinggal diam menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung. Sebaliknya, dia dengan cepat mengkonfirmasi pergi. Dia tidak ingin menonton pertunjukan itu. Pada saat ini, seruan burung Phoenix yang menusuk menggema, menembus hingga 9 langit. Api merah muncul dan berubah menjadi burung Phoenix api besar yang terbang menuju ke arahnya. Lalu, suara manusia terdengar. Bahkan sekte mayat surgawi yang sederhana telah bergabung dengan sekte iblis. Kalian telah membuat pendekar besar. Bab 90, Pertempuran Para Raja. Seorang pria parubaya keluar dari api Phoenix dan menatap Sutian. Mau bagaimana lagi? Setiap orang akan bergiliran menendang orang yang terjatuh. Jika saya tidak ikut campur, saya tidak akan mendapat bagiannya di masa depan. Ekspresi Sutian tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, selain itu, saya adalah seorang keahlian dari dinasti Prakin. Di mata saya, kalian adalah pemberontak sejati. Kata yang bagus. Dinasti kian besar sekarang adalah orang-orang seperti kita. Apa yang terjadi pada kami tidak bisa menggantikanmu? Di tengah tawa yang keras, seorang pemuda kurus dan tampan terbang ke langit. Matanya lembut tapi temperamennya jahat.
Saat ini, dia sedang bersemangat. Dia memegang kipas bulu 3 warna di tangannya dan menyampaikan pihak lain dengan aura sombong, Raja Phoenix yang berbudi luhur, pertanda itu benar. Raja Phoenix yang berbudi luhur. Ketika Song Si, yang sedang melarikan diri, mendengar nama ini, tanpa sadar dia mendongak. Orang ini juga memiliki kekuatan api, namun kekuatan condong ke arah kelembutan. Fenomena kekuatan Dharma di tubuhnya sangat ajaib. Dia sebenarnya bisa membentuk Phoenix dan karenanya harusnya relatif kuat. Jadi pria Phoenix ini sebenarnya adalah ayah Chang Sunji. Song Si menjawab, aku harus cepat melarikan diri. Meskipun dia mungkin tidak mengetahui bahwa kematian Chang Sunji disebabkan olehku hanya untuk keselamatannya, lebih baik menjauh untuk saat ini. Dia mempercepat dan mempercepat ke dalam hutan, berlari ke jarak jauh. Raja Phoenix yang berbudi luhur tidak menjawab ya atau tidak, karena tidak peduli bagaimana dia menjawab, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Sebaliknya, matanya menunjukkan yang tinggi. Dia mengeluarkan sikat giok dan berkata dengan aura pembunuh, Jiu Yu, jika kamu berani menipu publik dengan kata-kata jahatmu, kamu akan dieksekusi. Harta Dharma berbentuk kuas berwarna giok dengan cepat membesar, melepaskan benang perak tebal yang melilit pemuda itu. N0V3 Realm adalah platform tempat chapter ini pertama kali terungkap di N0V3L, BJN. Kamu masih berani mendominasi di saat seperti ini? Kamu benar-benar memiliki keinginan mati. Jiu Yu tertawa sinis dan mencampurkan kipas bulu 3 warna di tangannya. Lingkaran hembusan angin kencang muncul. Huhuhu. Hembusan angin meletus. Angin yang dikeluarkan kipas bulu juga terbagi menjadi 3 warna. Yang putih di ujung tajam, yang hijau membentuk bilah angin, dan yang merah berubah menjadi api. Kekuatan angin dan api yang aneh ini melewati benang perak pihak lain dan menyapu Virtuos Phoenix King dengan aura yang sangat kuat. Ekspresi orang itu berubah. Kipas berharga 3 bunga milik orang ini sebenarnya bisa melawan kuas giok sutra perak miliknya. Jika ini terus berlanjut, dia akan dirugikan. Tanpa ragu, dia mengeluarkan mutiara perak. Cahaya cemerlang bermekaran dan hembusan angin yang mendekatinya menghilang tanpa jejak. Serangan yang tersisa juga dengan mudah diblokir olehnya. Manik stabilitas angin. Ekspresi Jiu Yu berubah. Dia tidak menyangka orang ini bisa menemukan harta Dharma yang begitu langka. Sepertinya dia telah melakukan banyak persiapan kali ini. Ekspresi sombong muncul di wajah Virtuos Phoenix King, di depan Wind Stability Bead, lebih dari separuh harta Dharmamu tidak berguna. Mati. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan dan api merah mengembun menjadi Phoenix besar. Burung Phoenix ini melebarkan sayapnya dan terbang menuju Jiu Yu dengan gelombang panas yang menyengat. Jiu Yu hanya bisa buru-buru mengucapkan mantra untuk menahannya. Kemudian, dia menyadari bahwa benang perak telah tiba di sampingnya terlebih dahulu dan langsung menusuknya, menunjukkan tanda-tanda akan menusuknya ke dalam saringan. Hah! Dia tidak menyangka akan dirugikan dalam satu pertukaran. Lampu hijau menyala di tubuh Jiu Yu, dan dia langsung mundur 1000 kaki jauhnya, menghindari benang perak seperti jaring laba-laba yang mengelilinginya dan serangan Phoenix api berikutnya. Namun, setelah menghindari benang perak, burung Phoenix mengubah arahnya dan mengejarnya lagi. Saat ini, dia sekarang memiliki banyak ruang untuk menghadapinya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan tornado hijau mengembun, meniup dan menyapu api Phoenix itu pergi. Kekuatan angin dan api berkumpul, menyebabkan kekuatan yang dihasilkan menjadi lebih dahsyat. Mereka saling menghancurkan dan kemudian dengan keras, menimbulkan ledakan. Tanpa bantuan begitu banyak harta Dharma, kamu pasti sudah lama mati. Jiu Yu memandang Raja Phoenix yang berbudi luhur dengan jijik. Jika kamu tidak melarikan diri dengan cepat, kamu pasti sudah mati sekarang. Raja Phoenix yang berbudi luhur melangkah maju dengan manik stabilitas angin di kepalanya dan kuas giok sutra perak di tangannya. Dia menatap Jiu Yu dan berkata, karena kalian semua berani bergabung dan membunuh 300.000 tentara kerajaan kian besar kami, kalian harus menanggung murka kerajaan kian besar kami. HMPH, hanya kalian berdua? Jiu Yu memasang ekspresi mengejek. Bunuh mereka sebelum yang lain datang. Apakah kamu pikir kamu bisa terus unggul? Raja Phoenix yang berbudi luhur memasang ekspresi menghina, kau terlalu percaya diri. Bagaimanapun, ini masih merupakan kekaisaran kian besar. Begitu dia selesai berbicara, fluktuasi spasial muncul di kejauhan dan sebuah kapal luar angkasa kuno berwarna perak muncul.
Di atasnya berdiri sekelompok tentara lapis baja perak. Di depan banyak prajurit, 3 sosok dengan aura kuat sedang menatap mereka. Oh tidak, pasukan Qian yang salah ada di sini. Saat Su Tian melihat ini, ekspresinya berubah. Jangan ganggu mereka lagi. Setelah kamu terjebak oleh formasi pertempuran surgawi tentara Dewa Qian, akan sulit bagimu untuk melarikan diri. Jiu Yu segera berkata, ayo pergi. Kenapa kamu berlari? Setiap kali kami datang, kamu selalu bersembunyi. Apa gunanya? Salah satu orang di depan pasukan Qian yang salah mengangkat kepalanya. Tatapannya seperti 2 kata yang menusuk saat dia menatap Jiu Yu. Sialan, Zenith Heaven King, bukankah orang ini menjaga kota kekaisaran? Dia benar-benar datang ke sini. Jiu Yu, yang tadi tenang, jelas sedikit bingung. Dia buru-buru berbalik dan berkata, aktifkan kapal Kraken tertinggi dan segera pergi. Sekelompok tikus yang tidak akan pernah melihat terang hari. Mereka berlarian setiap kali melihat kita. Nada bicara Raja Langit Zenith terdengar menghina. Dia mengenakan jubah putih. Wajahnya kurus dan tanpa ekspresi. Dia memiliki temperamen dingin dan membawa 7 pedang panjang di punggungnya. Dia tampak seperti kotak pedang. Tikus-tikus ini cukup berani. Mereka benar-benar berani menyentuh begitu banyak pasukan normal kita kali ini. Seorang pria parubaya dengan alis tebal dan mata galak yang mengenakan baju besi perak di sebelah kirinya mengangkat tangannya. Aktifkan serangan formasi arai dan hancurkan perahu ikan bodoh mereka. Kapal perang perak bersinar terang dan mulai menyerang serangan kuat. Pada saat ini, Taois di sebelah kanannya, yang matanya tertutup dan mengenakan jubah Daois, membuka matanya dan berkata dengan terkejut, kamu benar-benar berani membawa tubuh ilahi 9 neter yang baru lahir selama ini? Kamu adalah terlalu murah hati pada kami. Tubuh ilahi 9 neter. Tatapan Zenith Heaven King menjadi lebih cerah, seperti pedang yang akan terhunus. Sangat bagus. Karena kamu membunuh anak-anak muda dari pembasmi iblis divisi pembunuh iblis. Hari ini, aku akan membunuh penerus intimu. Ekspresi Pak Tua Nightmare menjadi gelap. Beraninya kamu. Meskipun Anda, Raja Langit Zenith, dikenal sebagai Raja Pedang nomor 1 dari dinasti Qian besar, Nona adalah keturunan dari Master Sekte. Jika kamu berani menyakiti Nona, kamu pasti akan mati. Jika kamu orang tua memiliki kemampuan, kamu bisa datang dan membunuhku secara langsung. Raja Langit Zenith memasang ekspresi bangga. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan indera pedangnya melonjak ke langit. Pedang semua orang mulai bergetar. Zeng-zeng. 7 pedang di punggungnya menyala pada saat yang sama dan semuanya otomatis tercabut. Mereka langsung membentuk formasi pedang dan mengikuti di belakangnya untuk menyerang kapal Kraken tertinggi. Ketika raja-raja di langit tiba, pertempuran menjadi semakin intens. Song Si tidak berminat untuk menonton lebih lama lagi. Ini karena dia telah bertemu dengan segerombolan serangga beracun. Benda-benda ini muncul entah dari mana dan menyebar ke seluruh gunung. Dan dia, yang menderita trypophobia, merasakan kulit kepalanya kesemutan. Sial, mereka pasti dipanggil oleh orang yang menggunakan racun tadi. Song Si melepaskan 9 energi sejatinya, yang berubah menjadi lingkaran api untuk memblokir serangga beracun. Dalam keadaan normal, kekuatannya cukup untuk membuat serangga beracun biasa mundur. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Akan selalu ada beberapa orang yang tidak takut mati dan berjalan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa membunuh mereka semua. Bukankah aku punya mutiara penghindar racun? Biarkan aku mengeluarkannya dan mencobanya. Song Si menyentuh cincin penyimpanan yang tersembunyi di dadanya dan mengeluarkan manik hijau. Segera, serangga beracun di sekitarnya menghindarinya seolah-olah dia adalah wabah yang menjijikkan.